Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, semoga di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada Anda semua kesehatan, ketenangan, kelimpahan rezeki yang halal, dan kemudahan dalam segala urusan. Apapun tantangan yang sedang Anda hadapi, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau batin Anda, semoga Allah memberikan pertolongan terbaik, yang bahkan mungkin tak pernah Anda duga sebelumnya. Sahabat sekalian, izinkan kami hari ini berbagi tentang sebuah amalan yang sering kali kita baca, bahkan setiap hari, namun belum tentu kita resapi sepenuhnya kehebatannya. Ia adalah surah pembuka Al-Quran, disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari semua isi wahyu, dan kunci dari segala doa. Dialah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan yang mengawali salat. Surah ini memiliki kedudukan sangat agung dalam Islam. Dikenal juga sebagai As-Syifa, penyembuh. Al-Fatihah dipercaya mengandung rahmat dan penawar bagi segala penyakit, baik jasmani maupun rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidak ada surah seperti Al-Fatihah dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ia bukan hanya bacaan, melainkan doa yang hidup, yang menggambarkan hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Namun ironisnya, banyak di antara kita membaca Al-Fatihah secara otomatis, tanpa merenungi isinya. Padahal, di balik tiap ayatnya tersembunyi kekuatan spiritual luar biasa yang bisa menjadi jawaban atas segala masalah. Mari kita renungi secara perlahan. Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah panggilan cinta. Setiap amal dimulai dengan namanya, sebagai bentuk ketundukan dan harapan. Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Kita diajak untuk bersyukur, bahwa semua nikmat berasal darinya, bukan dari usaha kita semata. Ar-Rahmanir-Rahim, pengulangan sifat kasih sayang. Betapa besar cinta Allah kepada hambanya. Bahkan dalam murkanya pun masih ada rahmat. Ma'aliki Yaumidin, dialah pemilik hari pembalasan. Ini adalah pengingat bahwa semua akan kembali kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah puncak ketundukan. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa inti dari setiap muslim. Sirotol lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula yang sesat. Setiap ayat dalam surah ini mengandung permohonan, pengakuan, dan ikatan spiritual yang sangat dalam antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kini kita masuk ke bagian penting, bagaimana Al-Fatihah bisa diamalkan sebagai induk amalan, untuk mendatangkan keberkahan dan membuka jalan keluar dari berbagai persoalan. Berikut cara mengamalkannya. Niatkan dengan tulus, amalan ini bukan untuk mencari keajaiban instan, melainkan bentuk ibadah dan penyerahan diri kepada Allah. Bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, waktu paling utama adalah setelah salat Isya atau setelah salat tahajud. Tapi bisa juga dibaca kapan saja Anda dalam keadaan tenang dan khusyuk. Fokus pada satu niat atau hajat, misalnya, kelapangan rezeki, penyembuhan, ketenangan batin, atau perlindungan dari segala keburukan. Istiqomah, lakukan selama 7 hari, 21 hari, atau bahkan 40 hari. Jangan terburu-buru mengharapkan hasil. Allah tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa hambanya.
Pasrahkan hasilnya kepada Allah, sambil terus berusaha dan bertawakal. Ada seorang sahabat kita, seorang pedagang kecil dari Jawa Barat. Ia mengalami kerugian besar. Semua usahanya bangkrut, dan rumah tangganya hampir retak karena tekanan hidup. Ia merasa putus asa, hingga suatu malam ia mengadu kepada seorang ustaz yang ia hormati. Sang ustaz tidak memberikan solusi bisnis. Ia hanya berkata, amalkan Al-Fatihah 41 kali setiap malam. Niatkan untuk kelapangan rezeki dan kebangkitan hidupmu. Lakukan dengan yakin dan sabar. Dengan berat hati tapi penuh harapan, ia mulai mengamalkannya. Hari pertama, kedua, ketiga, belum ada perubahan. Tapi hatinya terasa lebih ringan. Minggu kedua, datang seseorang menawarkan kerja sama bisnis. Minggu ketiga, orderan masuk perlahan. Dan pada hari ke-30, usahanya mulai pulih. Ia tidak menyangka, bukan karena amalan itu semata, tapi karena keajaiban yang Allah letakkan pada niat, istiqomah, dan doa dari Al-Fatihah. Sahabat Cahaya Guru, jangan pernah remehkan amalan yang tampak sederhana. Al-Fatihah adalah pelindung, penyembuh, pembuka rezeki, dan penuntun hidup jika kita amalkan dengan penuh keyakinan. Mari mulai hari ini, bacalah Al-Fatihah bukan hanya sebagai kewajiban salat, tapi sebagai sarana komunikasi hati dengan Rob kita. Dan jika Anda merasa video ini membuka wawasan dan hati Anda, silakan klik like, bagikan kepada orang-orang tercinta, dan subscribe ke channel Cahaya Guru. Insya Allah, kita akan terus belajar, berbagi, dan memperkuat keimanan bersama di channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.